Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi berkenaan dengan bagaimana cara menguji validitas untuk soal ataupun instrumen yang digunakan untuk penelitian dengan cara menggunakan Excel dan juga menggunakan SPSS. Mohon disimak video ini secara lengkap dari awal sampai akhir agar rekan-rekan mahasiswa bisa mempraktekannya untuk menghitung uji validitas menggunakan Excel dan SPSS. Silahkan disimak. Kita contohkan di sini data uji coba instrumen sebanyak 10 butir dan dibagikan kepada 10 responden. Gitu. Ini sebagai contoh datanya sudah ada di sini, yaitu yang berada di atas tertulis butir instrumen nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Yang bagian atas itu dinamakan jumlah butir instrumen. Jadi nanti rekan-rekan ketika menghitung secara mandiri, silahkan disesuaikan dengan butir instrumen rekan-rekan semuanya. Tapi di sini saya mencontohkan, yaitu butir instrumennya ada 10, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian di sisi sebelah kiri, yaitu tertulis nomor responden, yaitu nomor responden mulai nomor 1, jumlah responden sampai kemudian nomor 10 begitu. Ini data-datanya berada di tengah-tengah, berada di bagian kolom-kolom yang terisi 5, 4, 3 dan seterusnya. Itu merupakan data uji coba instrumen ataupun soal yang sudah di sini dicontohkan. Selanjutnya, setelah kita memiliki data seperti ini, maka kita tambahkan satu kolom di bagian sebelah kanan, yaitu tertuliskan total begitu. Ini sebagai salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi untuk bisa menghitung uji validitas menggunakan Excel begitu. Kemudian setelah kita tambahkan total, kita jumlahkan terlebih dahulu di bagian total ini, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kemudian bisa disorot dari butir soal nomor 1 di sini sampai kemudian di nomor 10, atau bisa diketik menggunakan sum buka kurung B3. B3 ini merupakan menunjukkan ini B, huruf B ini, dan kemudian pada kolom ketiga. Kemudian untuk K di sini K3 yaitu di kolom K, kemudian di ini K urutan nomor kolom ketiga. Kemudian nomor untuk responden nomor 2 untuk jumlahnya bisa menggunakan sum B4, K4 dan seterusnya sampai kemudian untuk responden nomor 10 bisa menggunakan sum sama dengan sum B12.2 K12. Atau rekan-rekan nanti bisa menggunakan cara cepat, yaitu ditarik ke bawah, itu juga bisa menggunakan cara cepat seperti itu. Oke, setelah kita menggunakan sama dengan sum, kemudian B3.2K3, maka hasilnya akan muncul dan kemudian bisa ditarik secara keseluruhan seperti ini. Dari 38 sampai kemudian di sini ada 33, yaitu mulai dari responden 1 sampai kemudian responden 10. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung total, yaitu kita tambahkan kolom di bawah. Ini tambahkan kolom di bawah untuk mencari R hitung terlebih dahulu. Nah, di sini R hitung itu kita anggap sebagai uji validitasnya. Karena nanti kita bandingkan dengan R tabel dan keterangannya nanti seperti apa setelah kita bandingkan dengan R tabel. Jadi silahkan rekan-rekan bisa membuat kolom terlebih dahulu di bawahnya R hitung, R tabel, dan kemudian juga keterangan seperti ini. Langkah pertama untuk mencari R hitung yaitu kita ketik, silahkan diketik di butir soal 1 ya, di butir soal 1, kemudian di bagian bawah, di bagian R hitung, itu silahkan diketik sama dengan person, buka kurung, B3.212. B3 ini bisa disorot mulai dari item ataupun butir yang pertama, data butir yang pertama sampai kemudian data butir yang terakhir. Itu B3.2B12, kemudian titik koma. Ini titik koma ini opsi ya rekan-rekan semua. Kalau tempat rekan-rekan ada yang koma, kemudian ada yang titik 2, silahkan disesuaikan dengan
Office yang diinstal di laptopnya masing-masing, nanti bisa disesuaikan. Kemudian setelah disorot di butir 1, yaitu B3.2 B12, kemudian disorot di bagian total begitu. Sorot bagian total mulai dari responden 1 sampai kemudian responden terakhir. Kemudian setelah itu diklik enter begitu, di enter setelah tutup kurung. Maka nanti akan muncul hasilnya. Ini dicontohkan untuk yang butir soal nomor 2. Butir soal nomor 2 yaitu disorot dari atas kemudian sampai kemudian yang di bawah, sehingga nanti muncul di sini C3 di kolom C3 ini, yaitu C di 3 itu sama dengan titik 3 yaitu C12 sampai dengan C12. Kemudian untuk totalnya tetap ya rekan-rekan ya, tetap di sini kemudian sampai di sini. Jadi rumusnya masih seperti itu, sehingga nanti ketika dihitung semua butirnya akan ketemu begitu. Setelah dihitung cari sama dengan persen begitu, kemudian disorot di bagian butirnya. Sekarang udah butir 2. Nanti butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silahkan rekan-rekan lanjutkan dengan rumus yang sama, dengan formula yang sama di Excel begitu. Terus kemudian setelah di enter, maka hasilnya nanti seperti ini. Nomor 1 tadi tertutup ya, ini sudah nomor 2, dan silahkan diselesaikan sampai butir nomor 10. Setelah selesai semua maka hasilnya akan seperti ini begitu. Sudah muncul semua di air hitungnya hasilnya setelah dihitung ataupun menggunakan formula tadi. Setelah itu kita bandingkan dengan R-tabel. Kita bandingkan dengan R-tabel, yaitu dengan rumus bahwa di sini dicari R-tabelnya. Rekan-rekan bisa mencari R-tabel dari R-tabel bisa melihat di buku statistik, ataupun rekan-rekan bisa mencari di berbagai sumber begitu untuk bisa menemukan R-tabelnya. Nanti dicari di sini rumusnya, nanti kita sesuaikan atau rekan-rekan sesuaikan berapa taraf kesalahannya ataupun signifikansinya berapa. Di sini saya menggunakan signifikansi 0,05, kemudian menggunakan two-tiled begitu, sehingga ketemu 0,632 ini. Kemudian ini keterangannya ketika dihitung untuk membandingkan keterangannya apakah valid atau tidak, maka dibandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia valid begitu. Sehingga ini bisa dilihat nomor butir 1 R hitungnya lebih besar daripada R tabel, valid. Nomor item 2 butir soal 2 R hitungnya lebih besar daripada R tabel, valid, dan seterusnya. Nomor 5 ini R hitungnya lebih kecil daripada R tabel sehingga tidak valid. Kemudian untuk poin nomor butir soal nomor 9 itu juga tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel begitu, sehingga di sini dari 10 butir soal ditemukan ada dua yang tidak valid, yaitu untuk butir soal nomor 5 dan kemudian butir soal nomor 9. Oke, setelah ketemu seperti ini, semua mana yang valid, mana yang tidak valid, ini merupakan cara menghitung menggunakan Excel. Jadi sudah selesai untuk cara menghitung Excel. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung validitas menggunakan SPSS. Jadi silakan rekan-rekan semua membuka aplikasi SPSS, tidak dibatasi untuk versi berapa SPSS-nya, silahkan menggunakan versi manapun begitu, boleh yang menggunakan sudah IBM ataupun belum IBM silahkan. Kemudian dibuka seperti ini. Di tampilan bawah itu ada data view dan kemudian variable view. Nah, kita buka yang di data view rekan-rekan agar nanti bisa dimasukkan datanya. Nah, selanjutnya setelah kita buka di data view seperti ini, silahkan di-copy dari data yang tadi di Excel. Jadi butir soal data-data yang dari Excel tadi, dari bagian pertama, dari butir yang pertama sampai kemudian sampai total ya rekan-rekan ya, di-copy sampai total seperti ini. Di-copy secara keseluruhan, di-copy kemudian dipindahkan di di SPSS. Tampilannya akan seperti ini ketika rekan-rekan sudah copy di data view di SPSS. Ada var 1, var seterusnya begitu sampai var 11. Kita setelah ini yang perlu rekan-rekan lakukan adalah pindah ke variable view.
pindah ke variable view ya, pindah ke variable view. Kemudian setelah pindah ke variable view, yang perlu dilakukan adalah pertama, perhatikan di sebelah kanan kolom nomor 2 ada namanya measure atau pengukuran. Sebagaimana yang sudah rekan-rekan pelajari, bagaimana jenis-jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk dianalisis menggunakan data menggunakan aplikasi SPSS. Setelah itu kita ubah terlebih dahulu karena di situ keterangannya unknown ataupun tidak diketahui, maka kita ubah terlebih dahulu agar sesuai dengan instrumen yang kita gunakan. Karena instrumen kita yang gunakan tadi berbentuk ordinal, maka kita ubah menjadi ordinal semua seperti ini. Misalnya kita ubah menjadi ordinal semua, begitu, dan kemudian setelah terubah menjadi ordinal semua, misalnya atau alat ukurnya, kita ubah bagian nama di kolom yang pertama. Rekan-rekan bisa, ini tidak ada ketentuan baku, apakah kemudian measure-nya terlebih dahulu atau namanya terlebih dahulu. Karena saya tadi lebih fokus untuk mengubah measure-nya terlebih dahulu, sehingga selanjutnya adalah name. Kalau rekan-rekan nyamannya adalah menggunakan ataupun mengubah name-nya terlebih dahulu, ya silahkan gitu. Nah, untuk name ini kita ubah sesuai dengan penamaan di butir. Kita ubah butir underscore 1 begitu ya rekan-rekan cara penulisannya. Karena kalau menggunakan spasi pasti tidak akan bisa begitu. Silahkan bisa dicoba seperti itu. Jadi penamaannya yaitu butir 1 sampai kemudian butir 10, dan yang terakhir kita copy tadi adalah total gitu. Jangan lupa ya, total juga ikut di copy di SPSS agar nanti datanya antara penghitungan di SPSS dengan di Excel hasilnya sama begitu. Dan itu yang dianggap sebagai yang betul begitu. Selanjutnya, setelah seperti ini, data ini sudah siap dianalisis rekan-rekan semua. Setelah itu kita pindah lagi ke data view. Nah, pindah lagi data view, tampilannya seperti ini. Di bagian atas sudah tertulis butir 1 sampai kemudian butir 10, dan kemudian juga ada total. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu rekan-rekan klik di bagian Analyze. Di bagian Analyze seperti ini. Di bagian Analyze, kemudian pilih di Correlate. Ya, Correlate, jadi Analyze, kemudian di Correlate, kemudian pilih yang bivariate, begitu. Nah, setelah dipilih seperti ini, silahkan diklik di bivariate, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, di sisi sebelah sini ada tertulis butir 1 sampai kemudian total. Langkah selanjutnya kita harus memindahkan butir 1 sampai total itu ke kolom variabel. Kolom variabel yaitu kita pindahkan ke kolom variabel. Rekan-rekan bisa memindahkan dengan cara manual satu-satu, butir 1 dipindahkan, butir 2 dipindahkan sampai kemudian total, atau dipindahkan sekaligus dengan cara Ctrl A kemudian dipindahkan ke kolom variabel. Setelah itu pastikan untuk keterangan di sini correlation coefficient-nya itu adalah person, karena yang kita praktekkan pada kesempatan hari ini adalah menggunakan person. Nanti rekan-rekan juga bisa mencoba menggunakan kendall taw ataupun Spearman taw begitu ya. Karena kita hari ini kita praktekkan untuk yang person, kemudian pilih yang test of signifikansinya adalah menggunakan two-tiled, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mencari R tabel tadi juga menggunakan two-tiled atau dua arah begitu, atau dua jalan. Yang selanjutnya di sini pastikan sudah terchecklist flag signifikansi correlation-nya, dan setelah itu rekan-rekan bisa klik OK begitu ya. Setelah klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah hasil dari input yang tadi sudah dilakukan prosesnya. Ini adalah outputnya. Dan output ini bisa langsung rekan-rekan analisis. Kita coba bandingkan terlebih dahulu ya, apakah hasilnya sama dengan menghitung menggunakan Excel dan SPSS ini. Kita bandingkan, yaitu kita lihat di kolom pertama. Di kolom pertama adalah untuk butir 1, untuk butir 1. Melihatnya adalah kalau di Excel-nya di total, bagian total ya rekan-rekan ya. Untuk butir 1 itu hasilnya adalah 0,795. 0,795 kita cocokkan dengan yang di Excel. Itu ya sama, yaitu 0,795. Begitu juga untuk butir soal nomor 2, 0,867 begitu. Untuk kemudian yang di Excel 0,867. Jadi sama. Dan seterusnya nanti rekan-rekan bisa cek. Jika sudah seperti ini artinya sukses untuk rekan-rekan menghitung validitas menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS. Silahkan dicoba ya rekan-rekan ya. Kemudian
Selanjutnya, setelah uji validitas selesai, kita akan menguji berkenaan dengan reliabilitas. Uji reliabilitas ini kita fokusnya menggunakan SPSS saja ya, karena menggunakan Excel sebenarnya juga bisa begitu, tapi formulanya lebih banyak dibandingkan dengan yang uji validitas, sehingga kita fokus saja memudahkan rekan-rekan langsung ke uji reliabilitasnya menggunakan SPSS. Nah, ini tampilannya masih kembali lagi ke data view. Data view yang tadi digunakan untuk menguji ataupun menghitung validitas. Tampilannya masih sama seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kembali lagi ke data view yang rekan-rekan tadi input untuk uji validitas. Setelah tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya adalah langsung saja, tidak ada yang perlu diubah, yaitu klik di Analyze, begitu, di Analyze, kemudian dipilih bagian Scale, dan kemudian Reliability Analyze. Nah, setelah klik di Reliability Analysis ini, selanjutnya adalah kita tentukan seperti ini. Jadi di sini kolomnya hampir sama seperti yang uji validitas tadi, tapi di sini jangan semuanya dipindahkan ke bagian items ya rekan-rekan ya. Mohon diperhatikan penjelasannya secara seksama. Di sini untuk uji reliabilitas analisis ini adalah yang kita pindahkan, yang kita analisis adalah yang valid. Yang valid saja. Jadi yang tidak valid itu tidak kita gabungkan untuk menghitung validitas, untuk menghitung reliabilitas, mohon maaf. Untuk menghitung reliabilitas. Jadi kita cek terlebih dahulu mana yang valid, mana yang tidak valid. Siapa tahu rekan-rekan tadi tidak begitu memperhatikan mana yang valid, mana yang nggak valid sih nomornya begitu. Tapi kalau rekan-rekan sudah ingat, tinggal dipindahkan saja. Di sini saya contohkan, kita cek kembali terlebih dahulu untuk yang di bagian Excel agar memudahkan, karena di Excel kita sudah memberikan keterangan. Kalau yang di hasil output dari SPSS tadi untuk uji validitas kan kita belum memberikan keterangan. Jadi lebih mudahnya kita cek di Excel, kan hasilnya juga sama begitu antara Excel dengan SPSS. Nah, seperti ini kita cek bahwa ini yang tidak valid adalah butir nomor 5 dan kemudian butir nomor 9. Ya, diingat-ingat berarti butir nomor 5 dan butir nomor 9. Itu dua butir yang kemudian tidak valid yang tidak kita ikutkan atau gabungkan untuk menguji reliabilitas. Selanjutnya, nah ini kita pindahkan. Ini kita tinggalkan yang di bagian sisi sebelah kiri yaitu butir 5, butir 9 tidak valid dan totalnya tidak dipindahkan karena untuk menghitung reliabilitas kita tidak memerlukan kolom total. Jadi yang dipindahkan yaitu butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 7, butir 8, dan butir 10. Jadi yang perlu kita analisis hanya 8 butir, karena ini yang valid. Kemudian kita cek modelnya, pastikan modelnya ini kita menggunakan fokusnya di alpha ya, meskipun di situ setelah teman rekan-rekan klik nanti ada beberapa pilihan, nanti disesuaikan dengan data rekan-rekan, apakah mau menggunakan split half atau yang seterusnya nanti bisa rekan-rekan sesuaikan. Tapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan rumus alpha begitu. Selanjutnya setelah ini modelnya menggunakan alpha, kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan ketemu langsung seperti ini rekan-rekan. Ini adalah hasil dari alpha Cronbach's, yang karena tadi kita memilih alpha, maka ini alpha Cronbach's untuk hasil reliabilitas statistik. Nah, kita cek hasilnya adalah 0,916. Jadi bisa dikategorikan, rekan-rekan bisa mengecek Cronbach's alpha-nya 0,916 itu dalam kategori apa? Apakah sangat kuat? Apakah kemudian sedang atau seperti apa? Kalau saya di sini menduganya ini adalah sangat kuat 0,916. Silahkan rekan-rekan bisa mengeceknya. Oke, sementara ini rekan-rekan informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel dan SPSS. Selamat mencoba rekan-rekan, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada hambatan. Kalaupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa rekan-rekan cari solusinya, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.